Setelah sebelumnya menyandang status sebagai tersangka dalam kasus korupsi dan tindak pencucian uang PT Asabri periode 2020 hingga 2024, penyidik Kejaksaan Agung kembali menetapkan Febri Adriansyah untuk status yang sama, sekaligus melakukan penahanan pada Jumat 24 Juli lalu. Kali ini tersangka untuk kasus korupsi dan TPPU pengadaan batu bara PLN dan kasus PT Krakatau Steel. Saudara Eva telah ditetapkan tersangka dan dilakukan penahanan 20 hari ke depan sampai tanggal 24 kalau nggak salah. Tanggal berapa? 20 hari ke depan pokoknya dari hari ini di rutan KPK Jakarta Cabang Jakarta Timur. Dalam konferensi persnya, Rudy Margono, Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan, tidak menyebutkan secara rinci modus operandi tindak pencucian uang yang dilakukan Febri. Modus operandi secara umum, dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Dengan menggunakan batik abu-abu tanpa rompi merah muda khas tahanan Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah keluar dari gedung utama Kejaksaan setelah menjalani pemeriksaan selama hampir 10 jam lamanya. Febri merasa belum ada cukup bukti bagi dirinya untuk ditahan. Bahkan dengan cukup yakin, Febri menyatakan ada tindakan kriminalisasi kepada dirinya. Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka, ya. Jangan dorong. Dan jangan dorong. Iya Pak. Dan dilakukan penahanan. Iya. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Jangan didorong. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan, saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Tim 9 Kejaksaan Agung memutuskan untuk menahan Febri, bukan di rumah tahanan milik Kejaksaan, melainkan di rutan Gedung Merah Putih milik KPK. Rekam jejak Febri dalam menangani kasus-kasus besar menjadi pertimbangan penyidik untuk memberikan perlindungan atas dirinya. Kebanyakan menanyakan kenapa di KPK, ya kan? Nah, kita memastikan yang bersangkutan pernah setidaknya berjasa menangani kasus-kasus besar, ya, kasus besar. Ya. Kami memandang perlu untuk pelindungan yang bersangkutan juga, untuk proses akuntabilitas, transparansi, dan kita sinergi dengan KPK juga elektoralnya untuk menjamin proses kedepannya, dan yang bersangkutan mohon maaf mungkin lebih nyaman karena yang bersangkutan banyak menangani kasus besar, kita ketahui. Itulah salah satu pertimbangannya kenapa di sana. Dan itu sangat masuk akal. Sebelumnya, Febri Adriansyah bersama dengan yang lain diperiksa atas dugaan 3 kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Kasus di PT Asabri pada periode 2020 hingga 2024, kasus pengadaan batu bara, juga kasus korupsi di PT Krakatau Steel. Dalam 3 kasus tersebut, penyidik menemukan total uang 536 miliar rupiah dan emas seberat 74 kg di sejumlah lokasi termasuk di rumah milik Febri Adriansyah. Pak, masnya punya siapa?
itu biar jaksa penyidik lihat. Itu punya siapa dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab ya. Pengacara Febri Diansyah mempertanyakan dasar penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus tindak pencucian uang. Febri menilai bukti yang digunakan masih abu-abu dan tidak jelas. Mantan juru bicara KPK ini menilai penyidik harus bisa memastikan dari mana sumber barang-barang bernilai fantastis yang ditemukan di rumah Febri Adriansyah. Itu intinya adalah bukti-bukti untuk dasar penetapan tersangka masih abu-abu, tidak clear dan tidak begitu jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, predikat crime-nya untuk TPPU juga masih tidak begitu jelas. Sehingga wajar kalau kita bicara dalam proses hukum kan semua bukti itu harus jelas. Bukti itu harus lebih terang dari cahaya. Itu maksim hukumnya. Apalagi ini tindak pidana nih, tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Jadi betul-betul harus jelas. Kalau buktinya tidak jelas, maka menjadi wajar kalau ada pertanyaan apakah ini kriminalisasi atau tidak. Febri Adriansyah bukanlah tersangka tunggal dalam kasus ini. Sudah ada Don Rito, tersangka yang juga telah ditahan. Berbeda dengan Febri, Don Rito ditahan di Rutan Kejaksaan Agung sejak pelimpahan berkas dari Kepolisian Republik Indonesia kepada Kejaksaan Agung pada awal Juli lalu. Dalam sebuah kesempatan, pengacara Don Rito, Handika Honggo Wongso, menilai tim 9 Kejaksaan Agung terlalu buru-buru menghubungkan temuan uang dan emas dengan Febri Adriansyah. Ia mengklaim bahwa keduanya tidak saling berkaitan dan para pemilik aset akan segera mengajukan pra-peradilan atas aset mereka yang disita. Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Secara hukum pembuktian itu pasti tertolak. Pasti tertolak itu. Nah, kalau ditanya itu uang dari mana, uang siapa? Itu adalah kerjasama dengan pengusaha untuk membangun dermaga atau pelabuhan di daerah Kalimantan Timur. Itu yang lain berapa, Pak? Soalnya hari ini nggak salah 10. 10. Nanti daftarnya tak share ke Kapuspen. 10 itu bersama Tankia sama Ferry. Ferry Boboho itu Pak. Iya. Ferry Ferry Hongkiriwang. iya. Masih ya. Makasih Pak Rudi. Siap, makasih Pak Rudi. Berarti pemeriksaan masih ya Pak? Pemeriksaannya masih ya? Masih infonya. Saya baru datang dulu ini. Siap, Pak. Kerugian negara akibat kasus yang menyeret nama Febri Adriansyah bukan sekedar angka di atas kertas, melainkan hak rakyat Indonesia yang ikut terlibat. Hanya dengan hukum yang adil dan tegas, kebenaran akan terbayar tuntas. Inilah kontroversi selengkapnya. Febri ditahan, Febri melawan. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Pemirsa, sudah hadir 4 orang narasumber di studio Metro TV. Saya perkenalkan, di sebelah kanan saya adalah mantan Kabar Reskrim Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selanjutnya juga ada mantan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen periode 2017 hingga 2020, Bapak Yan Samuel Maringka. Kemudian di sebelah kiri saya adalah kuasa hukum Febri Adriansyah, yaitu Febri Diansyah. Dan kemudian ada pakar hukum pidana Abdul Fikar. Bapak-bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya mulai dulu dari Mas Febri. Mas Febri, saya akan memanggil mantan Jampitsus dengan FA ya, agar kita sama-sama memahami. Mas Febri, di sini saya ingin tahu kenapa FA ketika selesai diperiksa oleh Kejaksaan Agung langsung mengatakan bahwa ada kata-kata zolim, ada kata-kata bahwa dia dikriminalisasi. Isu utama yang disampaikan sebenarnya substansi dan konteksnya ya, itu adalah terkait dengan satu, kecukupan bukti, dan yang kedua, kualitas alat bukti. Karena itu disebutkan tadi, harusnya bukti-bukti yang ada itu
itu diklarifikasi dan didalami lebih lanjut. Kan itu yang disampaikan. Sehingga kalaupun penyidikan dilakukan dan ada penetapan tersangka, apalagi penahanan, masih ada step-step verifikasi untuk lebih memastikan sebenarnya perbuatan dilakukan oleh siapa. Saya ingin kasih itu pernyataan ya. Saya ingin kasih kontekstual dengan apa yang kita lihat soal bukti. Contoh yang paling sederhana, ditemukan emas batangan dalam jumlah yang signifikan dan sejumlah uang falas di beberapa lokasi begitu. Nah, pertanyaan pertamanya adalah yang belum clear sampai dengan saat ini, itu emas milik siapa? Kalau sudah ditemukan emas itu milik siapa, maka pertanyaan lanjutannya adalah dari mana asal-usul emas tersebut? Apakah dari penghasilan yang sah atau penghasilan yang tidak sah? Kan bisa dua-duanya. Bisa aja penghasilan yang sah atau tidak sah. Kalau itu berasal dari penghasilan yang tidak sah, dalam konteks tindak pidana pencucian uang, maka harus clear pidana asalnya apa. Kalau kita bicara pencucian uang, Pak FA ini kan tersangka di pencucian uang. Kalau kita bicara pencucian uang, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, ada 25 tindak pidana asal. Korupsi salah satunya, benar. Tapi ada tindak pidana asal yang lain yang sangat banyak. Menjadi persoalan, kalau ternyata sebelum klarifikasi dilakukan jauh lebih dalam, ternyata itu adalah dari hasil usaha yang sah, maka tidak ada pencucian uang. Atau kalau itu berasal dari pidana yang lain, hasil tindak pidana yang lain, maka tidak berwenang Kejaksaan Agung dan tidak bisa diadili di Pengadilan Tipikor. Nah, jadi sebetulnya TPPU ini untuk predikat crime yang mana? Itu pertanyaan lanjutannya. Yang disangkakan kepada Febri ini, FA ini, untuk predikat crime yang mana TPPU-nya? Tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Karena ini proses di Kejaksaan Agung ya. Saya tidak bicara proses yang sebelumnya. Di Kejaksaan Agung itu ada 3 sprindik umum. Penetapan tersangka terhadap Pak FH itu hanya dilakukan untuk TPPU. Pertanyaannya, kalau penetapan tersangka untuk TPPU, mana predikat crime-nya? Apakah 2 penyidikan yang lain? Tidak disebutkan secara spesifik di sana. Jadi bukan Asabri, bukan Krakatau Steel atau yang batu bara? Tidak disebutkan? Kalau di sprindik itu nggak jelas predikat crime-nya yang mana. Itulah yang jadi poin ketika Pak FA diperiksa. Ada pertanyaan, ini TPPU, memang kewenangan kejaksaan atau penyidik untuk menetapkan tersangka. Tapi hak tersangka juga untuk mengetahui secara jelas tuduhannya apa. Makanya ada pertanyaan, ini predikat crime-nya apa? Dan itu tidak terjelaskan. Padahal di KUHP itu clear sekali dipastikan salah satu hak tersangka adalah dia mendapat penjelasan. Apa yang sebenarnya saya lakukan, yang salah itu apa, perbuatan yang mana? Itu yang sampai hari ini masih Pak FA sendiri tidak jelas predikat crime yang mana, dia salahnya di bagian korupsi yang mana, tidak tahu dia. Pemeriksaan kan baru 1 kali pada hari Jumat 24 Juli 2026 yang lalu. Sampai sekarang belum ada pemeriksaan. Makanya kami diskusi cukup panjang. Ini kami tidak dapat penjelasan yang cukup nih tentang tuduhannya. Sehingga berakibat pada pembelaannya juga bisa tidak maksimal. Padahal hak itu dijamin di KUHP. Oke, sekarang kan yang sudah jelas Mas Febri itu adalah soal tersangka di kasus TPPU-nya. Soal kepemilikan 74 kg emas dan sejumlah uang ratusan miliar rupiah itu. Apakah Pak FA mengakui itu uangnya miliknya atau bagaimana? Tidak ada dalam rumusan itu mengatakan Pak FA yang memiliki emas 74 kilo tersebut. Tidak ada. Dalam rumusan, bahkan dalam rumusan surat perintah penyidikan itu dan yang disampaikan, tidak ada. Justru menjadi persoalan, harusnya kan penyidik, ini menurut logika pidana yang harus lebih kuat buktinya ya, harusnya kan penyidik telusuri dulu. Itu milik siapa? Jangan bergantung pada misalnya pengakuan tersangka atau sangkalan tersangka atau pengakuan pihak-pihak lain. Itu yang penting sekali ditelusuri agar perkara ini terang nih. Kita jalan di jalan yang terang. Kalau hukumnya abu-abu, suasananya gelap, kita nggak bisa pastikan proses peradilan ini berjalan betul-betul menuju keadilan. Baik, gitu. Satu lagi sebelum saya pindah ke narasumber yang lain. Kalau begitu, apakah Pak FA selama ini tahu rumahnya itu dijadikan sebagai tempat penyimpanan emas gitu banyak, uang segitu banyak? Itu yang salah satu yang poin yang ditanyakan. Contoh yang paling sederhana begini. Orang menghubungkan ketika emas itu ditemukan di rumah Sentul ya, di rumah Sentul, maka seolah-olah pemilik rumah itu adalah pemilik emas itu. Sekarang bagaimana kalau ada fakta yang mengatakan bahwa
betul rumah itu adalah milik dari keluarga. Tapi bagaimana kalau ada fakta Pak FA sudah lama tidak di sana? Kenapa Pak FA tidak di rumah itu? Karena jaksa itu biasa ada penugasan ke daerah ini, ada penugasan ke daerah sana, dan kemudian setelah di Gedung Bundar, Pak FA tinggal di rumah yang lain. Nah, bagaimana bisa membuktikan bahwa seluruh barang yang ada di rumah itu otomatis tanggung jawab Pak FA? Itu secara hukum pidana banyak sekali bolong yang harus ditutupi. Nah, itu yang mestinya kami menghargai ya tugas penyidik, itu yang mestinya clear dilakukan dan diidentifikasi oleh penyidik di kejaksaan. Oke, nanti saya akan dalami lagi. Terima kasih Mas Febri. Pak Yang, tadi ada statement dari Pak FA yang sudah kita putarkan. Dia menyebut bahwa di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Harusnya dilakukan ekspos terlebih dahulu. Tapi karena itu sudah menjadi putusan dari pimpinan, ya sudah, saya nurut. Tapi tetap dia merasa bahwa dia dikriminalisasi. Apakah memang ada proses yang janggal yang tidak biasa dalam kasus ini menurut Anda? Kalau kita melihat kasus ini, pertama dia bukan OTT. Jadi betul seperti yang FA sampaikan, harus ada proses pendahuluannya, pemeriksaan saksinya kah, atau katakanlah hal-hal yang berkaitan dengan itu, dokumen-dokumen, dan lain sebagainya, paling tidak memenuhi apa yang disebut dengan alat-alat bukti. Nah, kita juga tahu mungkin sekarang dilihatnya dengan ketentuan yang baru, ada barang bukti. Nah, temuan uang, temuan emas batangan, itu bisa dikategorikan sebagai salah satu alat bukti. Tetapi tentunya kita melihat proses hukum ini kan bola panas. Sudah diserahkan ke Kejaksaan Agung, dan Kejaksaan Agung itu harus lebih hati-hati. Artinya tidak boleh ada proses penegakan hukum yang tentunya melanggar hukum. Nah, inilah yang tadi kita lihat sudah disampaikan oleh Mas Febri dalam konteks sebagai penasihat hukumnya, harus diklarifikasi dulu. Kalau dikatakan penyidikan terhadap Asabri, penyidikan terhadap Jiwasraya, Batubara, konteks ini sudah selesai, sudah inkrah, sudah ada putusannya. Lalu di mana? Jadi kalau dikatakan dikaitkan dengan kasus itu, mungkin dia sudah tidak akan terkait lagi. Tetapi kalau nanti ada pasal baru, misalnya ada pemerasan, ada gratifikasi, atau katakan barulah bisa dikatakan TPPU-nya. Karena itu sekali lagi ketika ditetapkan sebagai tersangka, maka yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung menyatakan bahwa ini tersangka dalam kasus TPPU. Nah, ini memang menjadi PR besar. Ini adalah satu ujian bagi kejaksaan, di mana kita tahu yang selama ini Febri FA dipuji-puji sebagai, katakanlah, from hero sampai tanggal 11 Juli menjadi zero. Nah, inilah suatu momen. Dan kemarin kita lihat bahwa pada tanggal 22 Juli sudah diterbitkan keputusan Presiden mengangkat Jampitsus yang baru, artinya selesai. Ketika kemarin dia hanya mengundurkan diri, dan sekarang pengunduran dirinya diterima dan telah diangkat pejabat baru. Ini adalah momentum, momentum bersih-bersih, momentum menunjukkan bahwa Kejaksaan Agung itu bisa lebih profesional, dia harus independen, dia harus transparan, dan ini menunjukkan akuntabilitas. Statusnya kan memang sudah bukan Jampitsus lagi, tapi fakta bahwa dia masih jaksa, kan tidak otomatis. Dan itu apakah ada tekanan psikologis, relasi kuasa, penyidik-penyidik yang menyidiki perkara itu? Harus kita lihatnya begini, contoh. Ketika kita sudah mengangkat ini menjadi kasus yang diterima sebagai, walaupun katakanlah banyak tanda tanya, ini prosesnya apa? Pra penuntutan kah? Atau pra penyidikan kah? Nah, tetapi dia tetap diterima sebagai tersangka, ditetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada keraguan-raguan. Apa keraguan-raguannya? Misalnya, setelah malam ditetapkan sebagai, masuknya sudah tidak pakai rompi, dia tangannya tidak diborgol. Dan ini yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik. Itu juga tidak biasa, Pak, di kejaksaan seperti itu? Tentunya kan kita sudah melihat selama ini ketika proses hukum harusnya berlaku seperti itu. Apalagi
kemarin mungkin beban psikologis dengan adanya ditaruh, ini sebenarnya momentum. Jangan sampai justru ketika diberikan kepercayaan itu justru menimbulkan semakin ketidakpercayaan publik terhadap proses penegakan hukum yang memang sudah dilakukan oleh Kejaksaan. Pak Ian melihat meskipun sudah dibentuk tim khusus, tim 9, tapi yang namanya keseganan, relasi kuasa ini kan, itu tetap terasa. Kalau dilihat kemarin itu PLT Jampitsus, tetapi sekarang masih terus. Sebenarnya kan sudah ada Jampitsus yang baru. Harusnya pengendalian perkara ini kan bisa dilaksanakan oleh Jampitsus yang baru. Toh sebagian anggota tim 9 sudah mendapatkan SK mutasi, ada yang menjadi Kajati, ada yang menjadi bahkan jadi Dirdik kalau nggak salah satu anggota dari tim 9 Renaldi ini menjadi Dirdik. Inilah momentumnya bahwa dia dipercaya dianggap bisa menjebatani antara Kortas Tipikor dengan KPK. Nah inilah saat yang tepat. Tidak usah ragu-ragu lagi, tunjukkan bahwa pejabat baru yang ditunjuk oleh Presiden mampu menunjukkan bahwa dan memulihkan trust publik terhadap kejaksaan. Tadi dari Mas Febri bertanya soal belum dijelaskan sampai sekarang predikat crime yang membuat FA ini ditersangkakan kasus TPPU-nya itu apa. Nah, Pak Ito, kita tahu bahwa sebetulnya pada saat kasus ini ditangani oleh Kortas Tipikor Polri, itu tersangka FA ini dalam kasus yang Asabri. Tapi kenapa ketika di kejaksaan yang keluar, kita baru tahu secara jelas pada malam ini, sebetulnya hanya TPPU nih Febri tersangkanya. Saya ingin tahu pendapat Pak Ito nanti dan juga Pak Fikar, tapi kita jeda terlebih dahulu. Pak Bersa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Pak Ito, pada saat ditangani Kortas Tipikor Polri itu, Febri tersangkanya, FA itu tersangkanya di kasus Asabri. Tapi ketika kejaksaan ternyata sprindik untuk tersangka yang keluar kepada FA ini adalah TPPU. Kenapa bisa begitu, Pak? Sebetulnya ada dua, Pak ya, dua LP. Jadi mungkin perlu saya luruskan bahwa kasus ini kan unik ya, kita harus melihat kasusnya secara komprehensif ya. Bahwa yang menangani pertama mulai dari bulan Agustus tahun 2025 itu adalah Polri ya, dalam arti Kortas Tipikor. Banyak sekali yang sudah dilakukan termasuk mindiknya ya, administrasi penyidikan yang selama untuk kasus yang pertama itu LP pertama sampai 20 yang mulai dari laporan informasi sampai semuanya dilengkapi sehingga memiliki keyakinan bagi Kortas Tipikor untuk melakukan langkah hukum. Yaitu melakukan, jadi menggeledah seseorang rumah yang miliknya pejabat yang saat itu menjadi satu ikon ya dalam pemberantasan korupsi. Ini kan juga merupakan sesuatu yang memiliki konsekuensi bagi Polri ya, karena bisa jadi kickback kalau misalnya kita tidak hati-hati dan nggak sembarangan juga sampai bisa dapat keterangan di sana, kemudian sampai dengan menggunakan alat tertentu ternyata ada brankas di belakang dinding ya. Nah kan pertanyaannya kenapa harus ada brankas yang di belakang dinding, kita juga nggak tahu ya Pak ya. Tapi yang jelas apa yang dilakukan oleh penyidik Polri selama ini adalah semua persyaratan mulai dari laporan informasi sampai dengan LP itu dibuat betul-betul sesuai dengan ketentuan aturan hukum yang berlaku. Kenapa demikian? Karena kan tersangka FA ini juga memiliki hak untuk nanti mengajukan pra peradilan kan. Nanti Polri tentunya harus menghormati apapun hasil daripada sidang pra peradilan. Kita kan ingin mengungkap kasus korupsi bersama-sama. Semangatnya ini dari Bapak Presiden kan kasus korupsi harus diungkap siapapun yang terlibat. Nah kemudian kalau kita lihat tadi ya bahwa memang kelihatannya untuk kepemilikan daripada emas dan uang itu Polri juga hati-hati. Pertama kita sudah menggandeng Pegadaian ya untuk menentukan keaslian. Kemudian yang kedua bahkan dengan FBI ya, dengan Secret Service ya, kita sudah mendapatkan satu keterangan yang untuk memperkuat kira-kira barang bukti itu kira-kira asalnya dari mana, yang tentunya nanti harus di cross check ya. Cross check. Kemudian yang kedua adalah tentunya secara logika bahwa yang dilakukan Polri ini kan semuanya adalah untuk membuat terang satu perkara. Setelah ada perintah untuk menyerahkan ke kejaksaan, sekarang ini terputus kan? Tapi Polri kan selama ini sudah memeriksa 16 orang. Kemudian sekarang masih dikembangkan lagi
Sehingga saya pernah mengalami dulu penanganan kasus mafia pajak itu kita lakukan bersama-sama dengan teman-teman kejaksaan. Sehingga kita saling melengkapi, ya, saling mengisi semangat untuk mengungkap kasus ini, apakah ini benar atau tidak, harus kita kedepankan azas. Kalau Pak Ito praduga tak melihat bersalah. kalau kali ini agak terputus nih setelah Kortas Polri ke Kejaksaan Agung itu tidak dilanjutkan, tapi menjadi seperti dua hal yang berbeda. Kan begini, tadi disampaikan oleh Pak Mas Febri bahwa kan ada bahwa dalam KUHP itu jaksa pun bisa melakukan koordinasi kan. Jadi ini pun juga tentunya antara pihak Kortas dengan kejaksaan kita selalu berkoordinasi. Apalagi yang menangani di Kortas Tipikor ini kan teman-temannya Mas Febri dulu. Kemudian yang tim 9 juga teman-temannya Mas Febri. Sehingga bagi mereka sesama alumni daripada Gedung Merah Putih akan sangat memudahkan kalau memang semangatnya betul-betul ingin mengungkap kasus ini secara terang ya. Jadi harusnya adil. kalau di kepolisian sudah tersangka untuk Asabri, harusnya di Kejaksaan Agung juga tersangka untuk Asabri juga. Ya, tapi tentunya mereka juga harus mendapatkan pendalaman ya. Sementara ini kan TPPU-nya yang baru diinikan. Kalau yang di Asabri ini kan kita juga sudah mempunyai data-data kira-kira saksi-saksi yang mengatakan pada saat kasus Asabri itu dengan penetapan dari tersangka menjadi saksi itu ada harganya. Gitu kira-kira. Dari Mas Febri juga melihat ada yang terputus dari proses penanganan di Kortas Tipikor ketika ditangani oleh Kejaksaan Agung, seperti ada bagian yang hilang yang tidak nyambung. Kalau saya melihat ya dari aspek hukum ya secara objektif begitu, kejaksaan sebenarnya tidak mau secara otomatis mengambil status hukum yang lama langsung otomatis status hukum itu dilekatkan di proses kejaksaan. Nah, analisa saya, kejaksaan sedang berupaya semaksimal mungkin menjalankan hukum acaranya dengan benar. Karena itu kejaksaan menerbitkan 3 sprindik umum. Kan nggak bisa kejaksaan tiba-tiba netapin tersangka berdasarkan sprindiknya Polri. Itu tentu nggak bisa. Maka kejaksaan membuka dengan sprindik umum terlebih dahulu. Ada 3 sprindik tadi yang saya ketahui. Yang menjadi persoalan adalah ketika 3 penyidikan ini yang jadi tersangka duluan adalah pencucian uangnya. Padahal kalau kita baca baik-baik, sudah diuji juga di putusan Mahkamah Konstitusi, ada penjelasan pasal 74 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 soal pencucian uang. Sederhananya begini, dalam hal penyidik tindak pidana asal, katakanlah tindak pidana asalnya korupsi ya, katakan begitu. Menemukan adanya tindak pidana pencucian uang, barulah dilakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang. Artinya apa? Harus jelas dulu tindak pidana asalnya. Itu undang-undang yang mengatakan demikian. Saya tahu betul sebagian besar dari tim 9 ini adalah orang-orang yang punya kredibilitas ketika menjalankan tugas di KPK sebagai penuntut umum, bukan sebagai penyidik ya, sebagai penuntut umum. Namun ketika ada persoalan-persoalan seperti ini, tentu sewajarnya hak tersangka dan kejelasan hukumnya juga bisa terang benderang. Nah, kemudian kami juga menemukan beberapa hari ini kan kami mengidentifikasi benar atau tidak proses penanganan perkara ini. Kami juga menemukan ada satu hal lagi di surat perintah penahanan. Tadi saya perlihatkan ke teman-teman wartawan. Jadi di surat perintah penahanan itu poin menimbang A itu langsung lompat ke poin menimbang E. Hilanglah poin menimbang B, C, dan D. Ini kan kasus serius ya. Bukan kasus yang maksud saya bisa dimaafkan ada kekeliruan-kekeliruan. Nah, ini bentuk ketidakhati-hatian. Apakah itu harus didiamkan? Tentu saja tidak. Harus disampaikan. Itu yang pertama soal penahanan. Yang kedua, ada pasal yang betul-betul dilupakan dan tidak dipertimbangkan dalam penahanan tersebut. Berbeda nih, KUHP lama itu kan penahanan berdasarkan subjektivitas penyidik. Dikhawatirkan melarikan diri, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, dan dikhawatirkan mengulangi perbuatan. Di KUHP baru nggak begitu. Dibuat lebih objektif. Ada klausul di pasal 100 ayat 5 yang mengatakan penahanan dilakukan jika tersangka 1, tidak datang 2 kali tanpa alasan yang sah. Nggak mungkin itu terpenuhi. Yang kedua, tersangka mengatakan hal yang tidak benar. Pemeriksaan tersangka saja belum dilakukan ketika penahanan dilakukan. Karena kami menerima surat penetapan tersangka TPPU dan penahanan itu pada jam 7 malam.
belum ada pemeriksaan tersangka pada jam 7 malam Statusnya tersebut. masih pemeriksaan saksi. Pemeriksaan saksi sudah selesai, kemudian diumumkan pemeriksaan tersangka, disampaikan, langsung surat penahanan diberikan. Baik. Bagaimana mungkin seseorang ditahan itu tanpa melalui proses pemeriksaan tersangka terlebih dahulu? Dan ada 8 syarat di ayat 5 pasal 100 itu yang menurut kami itu seperti tidak dibaca atau tidak dipertimbangkan oleh penyidik. Sehingga tadi saya setuju sekali, kita sedang menegakkan hukum. Tidak boleh melanggar hukum. Baik. Bukan atas nama pemberantasan korupsi kemudian hukum bisa dilabrak, tentu tidak begitu. Oke, Mas Ferry. Nah, dalam konteks itulah kami menyimpulkan salah satunya sekarang, bahkan penahanannya itu sendiri terancam tidak sah sebenarnya karena melanggar pasal 100 ayat 5 KUHP. Baik. Kalau begitu apakah nanti pra peradilan atau tidak, ditahan dulu. Saya ke Pak Fikar dulu ya. Pak Fikar, saya ingin mendalami soal yang disebut Mas Febri. Harusnya jelas dulu tindak pidana asal atau predikat krimnya apa. Tapi FA ini langsung ditersangkakan atau ditahannya untuk TPPU. Oke. Yang harus diketahui sebenarnya dalam proses penyidikan perkara ini, ya, penyelidikannya itu sudah lama. Jadi sejak ada peristiwa pembuntutan itu, ya kira-kira 1 tahun yang lalu, itu sebenarnya penyelidikan sudah dimulai. Polri ya. Penyelidikan sudah dimulai, sudah ada pengumpulan alat bukti dan sebagainya, kemudian disimpulkan, oh ada peristiwa pidananya. Sampailah pada puncaknya kemudian polisi menetapkan sebagai tersangka. Meskipun kemudian penyidikannya diserahkan kepada kejaksaan gitu. Tetapi di penyelidikan saya yakin ya polisi itu sudah mendapatkan alat-alat bukti yang kemudian menyimpulkan bahwa itu peristiwa pidana. Gitu. Karena di penyelidikan itu kan kesimpulan akhirnya itu ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh seorang. Dan karena itu kemudian ada peristiwa politiknya sedikit kan, dipanggil presiden dan sebagainya, yang kemudian penyidikannya diserahkan kepada kejaksaan. Ya, jadi maksud Anda tindak pidana asalnya, predikat krimnya itu sudah ketemu di tingkat menurut saya sudah. Polri itu sudah ada saat itu. ditanganin Ketika di penyelidikan itu sudah ada gitu. Nah, karena itu kemudian apakah kemudian umpamanya korupsinya atau tindak pidana lainnya itu dilekatkan pada tersangka yang lain, ya, atau nanti sama-sama juga gitu. Hanya saja sekarang kejaksaan sedang konsentrasi pada TPPU-nya gitu. Yang sebenarnya kan itu artinya gini, TPPU itu intinya kan sebenarnya penyamaran hasil tindak pidana sebenarnya. Kan sebenarnya itu, iya kan? Nah artinya tindak pidananya memang sudah ada gitu. Nah saya yakin di sekarang kan baru pemeriksaan. Di dakwaannya itu pasti ada predikat krimnya, pasti ada tindak pidana asalnya, pasti ada. Saya kira kejaksaan nggak main-main gitu, ya, nggak main-main untuk menerapkan TPPU itu, gitu. Karena dia sudah menemukan tindak pidana asalnya. Gitu. Saya kira begitu. Jadi kalau misalnya Febri itu kena TPPU, dia juga pasti kenakah tindak pidana asalnya? Pasti. Pasti juga. Pasti juga. Karena dalam perkara ini kan kalau dilihat. Saya kemarin membaca mingguan berita yang top itu dijelentrehkan, diterangkan begitu sedemikian rupa, ya, sampai pihak-pihak yang semua yang terlibat tuh ada di dalam majalah itu. Nah, saya kira ini akan berkembang terus, gitu, ya. Di samping soal TPPU dan ini, tapi juga pihak-pihak yang akan ditempatkan jadi tersangka, saya kira akan berkembang terus, karena nggak mungkin Pak FA ini bekerja sendiri, gitu. Ya, apalagi umpamanya ketika dia melakukan penekanan pada satu pihak untuk mengambil sesuatu itu orang lain yang melakukan. Artinya itu benar tidak ada penekanan, Mas Febri, tapi yang dijawab nanti ya. Karena ada informasi tambahan juga tadi dari pihak Kejaksaan Agung, Pak Rudi Margono sudah mengumumkan bahwa ada 1 tambahan lagi tersangka yang ditahan juga dalam kasus TPPU dengan inisial NH. Kemudian juga ada 1 saksi FH Ferry Hongkiriwang yang kemudian diajukan untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa sesaat lagi. Dari seluruh total saksi yang sudah diperiksa sampai hari ini adalah 24 saksi. Nah, hari ini juga
dengan pertimbangan 2 alat bukti, dari tim 9 menetapkan tersangka NH terkait dugaan turut serta tindak pidana pencucian uang yang mulai hari ini akan ditahan di Rutan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk 20 hari ke depan. Baik, Pak Ito sebagai mantan penyidik ya, kita tahu ada satu lagi tambahan tersangka untuk kasus TPPU. Kasus TPPU so far berarti baru 3 tersangka ini Pak ya, termasuk Pak Febri, Don Rito, dan satu lagi NH. Apakah ini bisa bertambah lagi jumlah tersangka untuk TPPU? Apakah ini akan banyak Pak tersangkanya? Mungkin pertanyaan itu lebih tepat kalau disampaikan kepada penyidik Kejaksaan Agung ya, karena kan polisi sudah tidak bisa. Cuman dari teman-teman penyidik ya menyampaikan sebetulnya perjalanan yang sudah panjang yang disampaikan Prof. Fikar tadi itu sampai menentukan ada peristiwa pidana, sampai bisa menemukan emas dan uang yang diduga sebagai barang bukti ya. Kemudian juga itu kan tidak merupakan sesuatu yang sembarangan ya. Apalagi ini menyangkut orang yang betul-betul saat ini menjadi ikon dari pemberantasan korupsi ya. Nah, saya kira di sini tentunya kita semua tidak ingin berspekulasi ya. Kan banyak spekulasi yang berkembang dan lain sebagainya dengan kematian kepala rumah tangganya dan sebagainya ya. Tapi kita polisi tidak ingin berspekulasi karena ini sudah diserahkan ke teman-teman kejaksaan. Yang kita lakukan adalah memberikan input ya kepada teman-teman kejaksaan kalau memang bisa itu bermanfaat. Kan tadi sampaikan Pak Febri bahwa selama ini kan ada beda antara penyidikan dengan penuntut. Ya. Kita di Polri kan profesional di bidang penyidikan ya. Betul. Di bidang penuntutan tentunya Kejaksaan Agung. Nah. Dan tentunya karena ini merupakan kasus yang awalnya ditangani oleh Kortas Tipikor, banyak informasi-informasi yang kita berikan untuk melengkapi apakah itu nanti akan digunakan atau tidak. Tergantung tentunya, penyidik kejaksaan. Ya, penyidik kejaksaan juga kan harus tidak bisa menerima begitu saja. Misalnya polisi menetapkan tersangka, di sana tersangka juga enggak juga. Betul kata Pak Febri ya. Kita terikat dengan peraturan undang-undang ya, KUHP. Jadi saya kira mungkin Mbak, kalau untuk masalah ini saat ini yang dilakukan oleh Polri adalah bagaimana kita membantu. Karena untuk kasus ini kan diselidiki dalam waktu yang lama oleh Polri. Kita sudah menemukan banyak sekali indikasi-indikasi yang untuk mengarah kepada beberapa tindak pidana yang mungkin bisa disangkakan. Nah, ini akan kita kumpulkan terus, kita bergerak terus untuk bisa disampaikan. Nah, Pak Ito, saya ingin tahu dengan situasi yang sudah seperti ini, sudah diserahkan kepada kejaksaan, bantuan yang bisa diberikan oleh Polri itu sifatnya aktif atau pasif? Hanya ketika diminta saja kalau dari penyidik kejaksaan, kalau tidak diminta ya Polri akan lebih diam saja? Saya melihat dari positive thinking ya, bahwa pertemuan antara Pak Kejaksaan Agung, Pak Kapolri datang ke Kejaksaan Agung kan, beliau datang ke sana, ini pasti sudah ada satu kesepakatan. Ya, karena kembali ini adalah semangat untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan cita-citanya Presiden kan. Sudah pasti masalah ini adalah sudah ada pembicaraan. Dan saya yakin bahwa karena ini memang tadi saya sampaikan antara tim 9 dengan Kortas Tipikor ini sama-sama alumni Gedung Merah Putih ya, saya kira beliau-beliau itu akan sangat mudah untuk berkomunikasi dan saya sangat yakin akan ada tambahan lagi tersangka di sini dan mudah-mudahan dengan jiwa integritas penyidik yang di Kortas dan juga di Kejaksaan Agung, saya kira ini akan bisa mengungkap dan saya sepakat dengan sahabat saya Pak Ian bahwa Polri sudah melakukan reformasi. Mungkin di sini saatnya juga bagi teman-teman di Kejaksaan melakukan reformasi ya. Baik, kita berprasangka baik saja Pak ya kepada semua pihak ya. Betul. Pak Yan, kalau ini mungkin agak susah berprasangka baik karena sudah ada kasusnya ketika kita melihat ketika gunjang-ganjing persoalan ini ternyata ada Karungga, mantan kepala rumah tangga dari mantan Jampitsus Febri Adriansyah yang ditemukan meninggal dunia dan diduga meninggal dunianya tidak wajar meskipun tidak diotopsi ya Pak. Betul. Tapi yang ingin saya tanyakan, permintaan keluarga atas permintaan keluarga makanya tidak diotopsi sehingga agak sulit menemukan penyebab kematiannya. Tapi pertanyaan saya adalah seharusnya apakah misalnya saya tidak tahu apakah ini bagian dari Jamintel yang harusnya sudah memberikan rambu mengantisipasi jangan sampai saksi-saksi yang dianggap kunci itu dalam tanda kutip kecolongan. Ada apa-apa terjadi something. Apakah seharusnya itu diwaspadai sejak awal Pak?
Yang harus kita lihat sebenarnya begini, ini ada peristiwa pidana, Ya. kemudian ada tindakan proses hukum, nah kemudian akhirnya kita lihat atas instruksi, nah kita tanda tanya nanti kita lihat, diserahkan oleh kepada institusi kejaksaan. Nah tentunya publik melihat ini adalah koordinasi, tetapi publik juga mengharapkan koordinasi yang baik ini tidak berakhir dengan konspirasi. Artinya inilah momentum masyarakat ikut mengawal. Ini kan boleh dikata no viral, no justice. Dengan adanya pengawasan masyarakat, maka kejaksaan ini tidak akan bisa main-main lagi. Nah, dengan terjadinya katakanlah kemarin misalnya ini FA kesayangan presiden. Nah, justru sekaranglah dibuktikan bahwa kita harus memberikan prasangka baik tadi bahwa pemerintah khususnya presiden memberikan atensi kepada penanganan perkara ini agar berjalan tidak gaduh, dan inilah kesempatan bagi kejaksaan untuk membuktikan jangan ada lagi cipta kondisi yang mengalihkan dari perkara pokok menjadi perkara yang sifatnya aksesoris itu. Jadi kematian Karungga apakah bisa diduga sebagai pengalihan atau gimana? Maksudnya bagaimana, Pak? Kemarin saya melihatnya misalnya ada penunjukan ya, kita sekarang senang. Kuasa hukumnya adalah Febri and Febri. Jadi koordinasinya yang sangat-sangat baik, menghubungkan tim 9, Satgas Tipikor, kemudian juga mungkin kalau misalnya mau netral, diserahkan saja kepada KPK. Nah, Bung Febri ini bisa menjembatani ketiganya. Tetapi yang saya katakan tadi, proses hukum tentunya dilakukan tidak boleh dengan melanggar hukum. Nah, misalnya ada keraguan-raguan, ada ketidakpastian, Febri sebagai kuasa hukum bisa mengajukan proses pra-peradilan. Nah, itu mungkin salah satu mereka melihat ini penundaan-penundaan. Atau yang kedua, ada cipta kondisi yang saya katakan tadi, ada dikatakan peran serta presiden. Buktinya presiden go ahead, silahkan proses. Kita masyarakat harus melihat bahwa dalam kasus kematian mantan Karungga cipta kondisi nggak, Pak? Kalau cipta kondisi, saya tanya, kebetulan saya berkomunikasi dengan mereka, itu sebenarnya memang sudah sakit, dia punya penyakit dan dilalanya jaga rumah kosong, kemudian karena situasinya memburuk, telepon minta bantuan ambulans karena kita kan punya rumah sakit. Sekarang Kejaksaan Agung memiliki fasilitas rumah sakit aja, menggunakan fasilitas ambulans kita sehingga terciptalah kondisi itu. Ambulans kejaksaan mengantar sampai di lokasi. Timbullah pertanyaan, siapa yang sakit dari kejaksaan? Nah, inilah tentunya kalau sampai keluarga pun ikhlas menyatakan, kita bisa melihat, oh ini situasi yang cocok logi. Ada suatu yang pas-pas. Tetapi kalau dikatakan ada cerita-cerita lain itu, saya yakin itu tidak akan menjadi pengembangan lagi. Tapi Anda sepakat kalau saksi berikutnya ini yang atas nama FH tadi sebaiknya memang diberikan perlindungan LPSK untuk menjaga keamanannya? Artinya semua ini sangat rentan karena di samping masalah ini tentu ada masalah yang lebih besar lagi. Kita harus melihat bahwa Febri sejak 2024 mengemban tugas berat. Di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini ada satu upaya memulihkan kerugian keuangan negara dari sektor pertambangan, ada industri sawit dan lain. Ini modal besar. Bisa kita lihat apa yang dilakukan sekarang. Bisa ada setoran kepada kas negara sekian banyak. Itu merupakan upaya hukum yang langsung secara konkret, real, dilihat dan dirasakan. Berarti ada prestasinya? Ada prestasinya. Tetapi masyarakat juga melihat ada seperti keakraban yang luar biasa antara TNI dengan kejaksaan. Nanti kita dalami lagi Pak Yanta, tapi harus jeda nih. Kita kawal bersama-sama. Kita harus jeda lagi, pemirsa. Kontroversi masih akan kembali sesaat lagi.
Pemirsa, kita melihat bahwa perjalanan kasus ini masih jauh. Sampai sekarang pun masih banyak pihak yang mempertanyakan sebetulnya bagaimana konstruksi hukum yang lengkap dari kasus yang melibatkan mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Oleh karena itu, Pak Fikar, untuk membuat terang benderang ini harus bagaimana ya Pak? Sampai sekarang kan kita tidak tahu peran persisnya dari Pak FA itu seperti apa, pemberi suapnya itu siapa. Masih banyak yang abu-abu. Oleh karena itu, penyidikan ini harus berjalan seperti apa supaya publik pun percaya? Ya, saya kira harus dimulai dari memeriksa seluruh pihak yang pernah berhubungan dengan Pak Febri. Di samping itu juga lingkungan kerjanya, itu juga harus betul-betul dieksplor gitu. Ya, nah karena yang paling tahu adalah sebenarnya lingkungan kerjanya. Ya, Pak Febri ketemu siapa atau tinggal di mana atau menemui siapa di tempat yang mana gitu. Itu semua. Jadi sebenarnya almarhum Karungga itu bisa jadi saksi kunci ya Pak? Nah itu yang mestinya menurut saya ya kalaupun kemudian itu berdiri sendiri sebagai satu peristiwa gitu ya mestinya harus dilihat karena terjadi di tempat yang notabene rumahnya Pak Febri itu. Nah jadi apapun hasilnya gitu, ada atau tidak ada kaitannya, saya kira itu harus dikelirkan. Itu harus bisa dikemukakan kepada publik bahwa peristiwa yang duduk persoalan yang sebenarnya. Tapi saya ingin kembali ke belakang tadi menanggapi bahwa apakah kejaksaan bisa menetapkan atau polisi bisa menetapkan seorang sebagai tersangka sebelum diperiksa? Ya, di KUHP yang baru itu gini, tidak ada norma yang mengharuskan bahwa seorang calon tersangka harus diperiksa sebagai saksi. Tidak ada norma itu. Yang ada itu begini, penyidik atau penyidik dapat memeriksa seseorang sebelum ditetapkan statusnya baik sebagai saksi atau tersangka. Itu normanya. Gitu. Jadi itu dapat itu artinya bisa dilakukan, bisa juga tidak. Nah, jadi ada pendapat yang menyatakan kalau belum ditetapkan sebagai saksi atau diperiksa sebagai saksi nggak bisa itu nonsen. KUHP sekarang itu jelas gitu. Artinya ya tidak ada keberatan itu. Kalau memang ada cukup 2 alat bukti, siapapun atau belum pun dia diperiksa sebagai saksi, dia boleh ditetapkan sebagai tersangka. Begitu. Oke. Dan terakhir kepada Mas Febri, apa langkah berikutnya? Apakah karena merasa ada banyak prosedur-prosedur yang belum jelas akan menempuh langkah pra-peradilan atau bagaimana? Belum ada keputusan untuk melakukan pra-peradilan. Itu poin yang penting pertama begitu. Kami tidak ingin terburu-buru, kami ingin betul-betul hati-hati agar kekeliruan di proses penyidikan di kejaksaan yang menurut kami karena tidak hati-hati itu tidak terulang kembali. Saya ingin tambahkan, tadi soal surat perintah penahanan. Nah, barusan nih saya baca lagi, ada surat perintah penyidikan di Kejaksaan Agung, PRIN nomor 43. Bagian menimbangnya adalah terkait dengan kasus Krakatau Steel. Jadi bagian menimbangnya satu terkait Krakatau Steel, kemudian dilakukan penyidikan. Tapi ternyata setelah dilihat ke bawah, poin pertama untuknya adalah penyidikan kasus batubara. Bagaimana mungkin sebuah surat perintah penyidikan yang memberikan dasar legitimasi seorang penyidik untuk melakukan upaya paksa dan bahkan nanti bisa menetapkan tersangka, bisa error seperti ini. Nah, itulah poin yang saya pikir perlu kita kawal bersama-sama. Proses penyidikan sedang berjalan, kami hormati kejaksaan yang sedang menangani penyidikan, tapi penyidikan atau penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan melanggar hukum dan dengan ketidakhati-hatian tadi. Bagaimana mungkin sebuah surat perintah penyidikan punya legitimasi kalau bagian menimbangnya kasus yang lain, bagian keputusannya kasus yang berbeda lagi. Belum lagi, saya ingin sampaikan lagi, saya agak berbeda pendapat nih. Bang Fikar ini guru saya, tapi saya berbeda pendapat. KUHP baru memang tidak mengatur secara persis tentang tahapan pemeriksaan calon tersangka. Tetapi kita tahu persis putusan Mahkamah Konstitusi menafsirkan aspek hak dari seseorang agar dia bisa diverifikasi terlebih dahulu sebelum jadi calon tersangka. Sebenarnya kejaksaan sudah benar ketika memeriksa Pak FA terlebih dahulu sebagai saksi
baru kemudian menetapkan tersangka. Secara prosedural itu menurut saya, secara fair saya harus katakan sudah benar. Meskipun ada cacat-cacat atau persoalan-persoalan yang cukup mendasar dalam hukum acaranya. Oke, baik. Terjadi perbedaan pendapat di sini, tapi sayang sekali waktu kita sudah habis. Jadi mudah-mudahan kita bisa lanjutkan kembali ya diskusi. Tenang, sepertinya masih akan panjang Bapak-Bapak, jadi nanti kita akan ketemu lagi. Terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri pemirsa, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.